Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna a'dhamal ayyam indallah yaumun nahri. Shadaqallahul adzim. Para alim ulama yang kami hormati, para asatidz, para guru yang kami hormati, para tokoh masyarakat, bini sepuh yang saya muliakan, hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita bisa hadir di sini di Masjid Al-Ihsan, di dalam masjid, di luar masjid, di jalan raya, di taman dan sekitarnya. Semoga kehadiran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa memperoleh manfaat dari pertemuan pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Hari ini kita hadir di halaman masjid, juga di dalam masjid, di jalan raya, di taman, dan tempat-tempat yang mungkin tidak di jalan, juga tidak di taman, tetapi di pinggiran atau di trotoar. Bapak, Ibu, Saudara, hadirin hadirat yang berbahagia. Hari ini adalah hari besar. Ada peristiwa, ada ritual, ada ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat, baik di tanah suci haram maupun di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Idul Adha yang kita rayakan, yang kita jadikan sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada pesan-pesan penting yang harus kita fahami. Kita jadikan pelajaran untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk meningkatkan kualitas kebersamaan kita, dan kualitas kemajuan hidup kita. Setidaknya hadirin dan hadirat, ada 3 pesan yang terdapat di hari besar Idul Adha ini. Yang pertama adalah pesan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di sana, di tanah suci haram, dan di negeri di mana kita berada, ada tanda-tanda kebesaran Allah.
Demikian itu, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya syiar-syiar Allah yang ditampakkan, yang diwujudkan untuk kita jadikan pelajaran, semuanya itu akan meningkatkan ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha min taqwal qulub. Maka Idul Adha ini adalah bagian integral perintah Allah Subhanahu wa taala, juga anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk peningkatan, pemantapan, penguatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pesan di hari raya Idul Adha ini, bahwa siapa yang sudah diberikan anugerah Allah kelebihan berupa rezeki, diperintahkan, dianjurkan untuk melakukan pengorbanan. Maka pesan yang kedua adalah pesan pengorbanan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu hal yang teramat banyak, nikmat yang tak terhingga, anugerah yang tak terbatas, rezeki yang berlimpah ruah. Fasalli lirabbika, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu, wanhar, dan potonglah hewan korban. Pemotongan hewan korban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu, bagi orang yang punya keluasan. Maka orang yang mampu, orang yang punya keluasan rezeki, jika tidak melakukan pemotongan hewan korban, Rasul menyatakan, man kana lahu sa'atun fi al-udhiyah, siapa yang punya kelonggaran, keluasan dalam urusan korban, walam yudhi, dan tidak melakukan pengorbanan, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati musola, tempat sholat bagi kami, kita umat Islam. Artinya apa? Orang yang punya kemampuan dianjurkan untuk melakukan pengorbanan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya soal pengorbanan ini adalah perintah sunnah muakkadah, dan setiap kita pasti punya kemampuan. Tentu kemampuannya adalah di berbagai bidang dan di berbagai kesempatan. Yang kaya berkorban dengan hartanya. Yang punya ilmu berkorban dengan ilmunya. Yang punya kepandaian berkorban dengan kepandaiannya. Yang punya tenaga berkorban dengan kepandaiannya, dengan kebisaannya. Yang miskin harus juga berkorban, setidak-tidaknya berkorban perasaan. Karena itu pengorbanan mutlak harus dilakukan oleh siapa saja. Karena kalau kita tidak mau berkorban,
maka jangan salahkan jika suatu saat nanti kitalah yang akan menjadi korban. Jadi jelas, siapa yang tidak mau berkorban, maka pada saatnya nanti akan dikorbankan. Jamaah sekalian yang rahimakumullah, korban harus kita jalankan sesuai dengan proporsi kemampuan kita masing-masing. Tidak ada satu orang pun yang tidak boleh meninggalkan pengorbanan. Karena demi pengorbanan inilah kita akan bisa menjadi manusia yang berkualitas. Pesan yang ketiga di Hari Raya Idul Adha ini adalah pesan kemanusiaan. Pesan kemanusiaan adalah pesan bahwa manusia adalah dilahirkan hidup sederajat, hidup setara. Rasul menyatakan dalam Haji Wada, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala li ahmar ala aswad, wala li aswad ala ahmar, illa bittaqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhanmu itu adalah satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang-orang ajam. Tidak ada kelebihan bagi orang ajam atas orang-orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah atas orang-orang yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan bagi orang-orang yang kulit hitam atas orang-orang yang berkulit merah. Ala illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dalam hadis yang lain dinyatakan, kullukum li Adam wa Adamu min turab. Kamu semua, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semuanya dari satu kakek yang sama, yaitu Adam, dan Adam itu dicipta dari tanah. Ini adalah pesan bahwa setiap manusia dilahirkan sama. Takdir kita adalah ditakdirkan, dilahirkan dari bapak ibu kita. Adalah tidak adil Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutamakan, mengangkat derajat orang Arab, lalu merendahkan derajat orang-orang di luar Arab. Karena kalau itu ukurannya, orang Arab mulia dan orang non-Arab tidak mulia, maka kalau itu ukurannya, tentu kita semuanya akan memilih dilahirkan dari keturunan orang Arab. Kalau ukurannya keturunan raja itu adalah orang yang mulia, maka tentu kita akan memilih dilahirkan dari keturunan raja. Takdirnya Allah, kita dilahirkan dari bapak ibu kita yang bukan keturunan raja, juga bukan keturunan Arab. Faktanya Allah menakdirkan kita dilahirkan bukan dari keturunan Rasulullah dan juga bukan keturunan
raja atau ratu yang diagung-agungkan. Maka sungguh tidak adil ketika keturunan Nabi sangat tinggi derajatnya dan keturunan manusia rendah derajatnya. Itu adalah tidak adil. Oleh sebab itu, kaidah yang paling utama, ukuran yang paling utama, sebagaimana difirmankan Allah, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, aku telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan aku jadikan kamu bersuku-suku, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Arab, ada bangsa Eropa, ada bangsa Asia. Dan aku jadikan pula kamu berkabilah-kabilah. Ada kabilah Al-Atos, ada kabilah Al-Haddad, ada kabilah dan banyak lagi di Arab itu yang sangat banyak jumlah kabilahnya. Di Indonesia mungkin yang menggunakan kabilah-kabilah itu adalah di luar Jawa. Seperti di Sumatera, Batak, itu berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Tapi di Jawa, saya belum mendengar ada namanya kabilah A, kabilah B, kabilah C. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Yang suku Arab berkenalan dengan suku yang non-Arab. Yang bangsa Arab berkenalan dengan bangsa yang bukan Arab. Lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, inna akramakum indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Karena itu jamaah sekalian, momen Idul Adha adalah momen pesan peringatan kepada kita bahwa manusia itu mestinya hidup dalam kesetaraan. Tidak boleh ada yang merasa tinggi, bermarga tinggi, lalu merendahkan marga yang lainnya, dianggap sebagai marga yang tak terhormat. Tetapi faktanya, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kita berbangsa dan bernegara, juga bermasyarakat Indonesia, ternyata ada orang-orang yang berasal keturunan imigran yang mengaku-ngaku sebagai bangsa keturunan yang tinggi, marga tinggi, yakni mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Habib dan mengaku sebagai orang-orang suci, menganggap dirinya sebagai tuan dan majikan, lalu merendahkan kita pribumi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia,
kita disebut oleh mereka sebagai pembantu dan jongos atau budak, dipaksa untuk hormat dan melayani mereka. Padahal saudara-saudara sekalian, perbedaan derajat di Indonesia bukanlah budaya, tradisi, dan ajaran leluhur bangsa Indonesia. Karena leluhur kita mengajarkan kita bahwa kita adalah sama. Kita tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun beda suku dan ras, tetapi perbedaan itu justru membuat khazanah kemajuan bangsa Indonesia yang oleh leluhur kita dulu disebutkan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, bangsa, ras, kulit, bahasa, tetapi diikat dalam satu wadah, yaitu wadah bangsa Indonesia. Imigran masih tetap menerapkan model dan budaya tradisi Arab, di mana kabilah-kabilah menganggap dirinya sebagai orang terhormat, lalu membuat kelas di mana mereka yang punya kabilah itu sebagai kelas tinggi dan yang lainnya dianggap sebagai kelas rendahan. Imigran Yaman yang bergelar Habib di Indonesia ini tidak bisa menyatukan diri dengan rakyat dan bangsa Indonesia. Mereka masih menganggap dirinya adalah orang terhormat dan mulia dengan mengandalkan pengakuan sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal setelah ditelisik, setelah dikaji, setelah dilakukan verifikasi, penelaahan kitab-kitab nasab, penggalian sejarah, ternyata para Habib itu bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukan keturunan Rasulullah, maka kita menganggapnya mereka adalah sama sederajat dengan kita. Kalau misalnya mereka masih memaksakan kalau dirinya sebagai orang terhormat, ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, maka mereka harus kita lawan, kita dudukkan, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai hari ini mereka masih mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, maka kita punya hak, kita punya tuntutan agar mereka bisa membuktikan kalau mereka benar-benar cucu Rasulullah. Faktanya, setelah dilakukan verifikasi, benar-benar Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ternyata masih ngotot ngaku sebagai keturunan Rasulullah, kita paksa mereka untuk menunjukkan bukti. Dan ketika bukti manuskrip, bukti kitab sezaman, bukti catatan sezaman tidak mampu mereka tunjukkan kepada kita, maka dalil yang pasti, dalil yang qat'i, yang bisa meyakinkan kepada kita kalau mereka adalah keturunan Rasulullah adalah hasil tes DNA. Oleh sebab itu, hari ini dan seterusnya kita tidak mengakui mereka sebagai keturunan Rasulullah
sampai mereka bisa menunjukkan bukti hasil tes DNA bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa membuktikan dan tidak mau melakukan tes DNA, maka kita belajar dan membuka data yang sudah tersebar, data-data yang sudah dipublish oleh lembaga yang melakukan tes DNA, di mana kebanyakan Habib yang sudah melakukan tes DNA itu ternyata keturunan Yahudi. Jadi kalau Habib Indonesia ini belum bisa menunjukkan hasil tes DNA kepada kita, maka kita tahu dan kita baca data yang sudah ada, dan itu kita jadikan sebagai pegangan pengetahuan bahwa mereka adalah keturunan Yahudi, sekali lagi berdasarkan data yang sudah disebar, diketahui oleh masyarakat dunia, dan siapapun bisa membuka data itu. Karena berdasarkan data, mereka Habib itu bukan keturunan Rasulullah, maka kita haram mengakui mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hakikatnya adalah penadah nasab, karena pada mulanya kakeknya yang bernama Ali Abu Bakar Sakron itulah yang mencuri nasab, lalu diakuinya nasab itu sebagai miliknya, yakni nasab sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali Abu Bakar Sakron itu adalah mencuri nasab Rasulullah lalu diterapkan pada dirinya. Setelah Ali Abu Bakar Sakron meninggal, maka hasil curian itu diakui oleh anak cucunya, dan anak cucunya sekarang ini bersertifikat Habib keturunan Rasulullah. Dan kita lihat bukti sertifikat itu hanyalah sertifikat bodong, karena di dalamnya tidak tercatat nomor seri Habib, nomor seri keturunan Rasulullah, yang semestinya di mana nomor serinya adalah G, yakni keturunan Yahudi. Jadi sertifikat yang dipakai itu adalah sertifikat Habib keturunan Rasul, adalah sertifikat bodong, karena nomor serinya tidak ada di sana, dan Habib keturunan Rasulullah itu adalah curian nasab, sehingga kita bisa katakan Habib sekarang ini adalah agen atau penadah curian yang dilakukan oleh Ali Abu Bakar Sakron. Itu sebabnya kita haram mengakuinya para Habib itu sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa haram? Karena mereka bukanlah orang-orang yang berhak menyandang cucu atau alur Rasul, dzurriyyatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama artinya penghinaan dan penistaan terhadap agama. Kita wajib mendoakan Rasulullah, mendoakan alur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita baca dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sejahterakan Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Kalau keluarga Muhammad, kita memang wajibnya, keharusannya hanya mendoa. Tetapi ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai Rasulullah, karena kita juga berdoa untuk mereka, maka orang yang ngaku-ngaku ini wajib kita minta buktinya
Apa buktinya kalau Anda itu keturunan Rasulullah? Berbeda halnya kalau mereka tidak mengaku-ngaku dan bahkan menyembuhkan diri, maka tetap kita doakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ahli Rasul yang tidak kita ketahui akan tetap memperoleh doa kita. Yang kita ketahui juga memperoleh doa kita. Tetapi karena ini orang ngaku-ngaku, maka karena kita mendoakan untuk mereka, tidak ada salahnya, bahkan harus menanyakan kepada mereka mana itu buktinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah pesan Idul Adha, yakni ada 3 pesan. Yang pertama adalah pesan ketakwaan, yang kedua pesan pengorbanan, yang ketiga adalah pesan kesamaan atau kesetaraan. Tidak ada bedanya antara Habib dan kita. Habib adalah manusia biasa dan kita adalah manusia biasa. Tetapi ketika Habib itu ngaku-ngaku sebagai Rasulullah, maka wajib hukumnya mereka menunjukkan bukti kepada kita. Barakallahu lana wa lakum. Wa taqabbalallahu minna du'a'ana wa du'a'akum. Wa ghafarallahu lana wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.